Halo, selamat datang dalam mata kuliah kajian kemiskinan dan perencanaan sosial. Hari ini kita akan membahas topik krusial, yaitu kemiskinan di perkotaan dan pedesaan. Kemiskinan bukanlah isu tunggal. Ia memiliki wajah dan karakteristik yang berbeda, tergantung di mana ia bermanifestasi. Perbedaan antara desa dan kota tidak hanya soal lokasi, tetapi juga struktur, penyebab, dampak sosial ekonomi, hingga strategi intervensi yang harus kita ambil. Seiring meningkatnya urbanisasi dan ketimpangan akses, perbedaan ini semakin mencolok. Mari kita bedah lebih dalam apa saja perbedaan fundamental dari kemiskinan yang dialami warga di wilayah perkotaan dan pedesaan. Pertama, mari kita lihat karakteristik kemiskinan di pedesaan. Kemiskinan pedesaan seringkali dicirikan oleh ketergantungan pada sektor agraris yang rentan terhadap cuaca dan harga pasar. Kemudian, ada keterbatasan infrastruktur dasar, keterisolasian geografis, dan rendahnya kualitas layanan seperti pendidikan dan kesehatan. Rujak 2022 menekankan bahwa di pedesaan kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga keterpinggiran sosial dan spasial. Sebaliknya, kemiskinan perkotaan muncul dari dinamika yang sangat berbeda. Ini ditandai oleh kepadatan penduduk yang tinggi, biaya hidup yang mahal, dan pengangguran struktural ketika pekerjaan tidak sesuai dengan keterampilan yang tersedia. Manifestasi paling nyata adalah tumbuhnya kemungkinan informal atau slum yang kekurangan akses air bersih, sanitasi, dan perumahan layak. Davis 2021 dalam Planet of Slums Revisited dengan jelas menyatakan kemiskinan perkotaan bukan sekedar masalah pedesaan yang ditransplantasikan ke kota. Ia terbentuk oleh dinamika unik seperti pemukiman informal, pekerjaan tidak tetap, dan eksklusi layanan. Namun, batas ini semakin kabur. Urbanisasi dan mobilitas tinggi melahirkan wilayah-wilayah pinggiran, periurban. Nah, di sini kita menemukan bentuk kemiskinan gabungan. Perpaduan antara ketidakberdayaan ekonomi pedesaan dan tekanan struktural perkotaan ini menuntut perhatian khusus karena wilayah ini sering terlewat dalam perencanaan. Perbedaan kedua adalah dalam hal akses terhadap layanan dan infrastruktur. Di pedesaan masalahnya seringkali minimnya fasilitas publik secara fisik. Jarak tempuh ke sekolah atau puskesmas biasanya sangat jauh. Di perkotaan situasinya paradoks. Secara fisik dekat dengan fasilitas, namun banyak warga miskin yang mengalami exclusionary access. World Bank 2023 menjelaskan akses infrastruktur di kawasan urban informal sering terhambat bukan karena jarak, tetapi oleh hambatan legal, kelembagaan, dan keterjangkauan. Warga miskin terhalang oleh birokrasi dan ketidakmampuan membayar biaya layanan. Implikasinya, strategi penanggulangan harus kontekstual. Model satu resep untuk semua wilayah terbukti tidak efektif. Alkri dan Santos 2020 menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan yang kontekstual memerlukan tata kelola adaptif yang mengakui dinamika regional. Untuk wilayah pedesaan, fokus intervensi harus pada yang pertama, pendekatan berbasis sumber daya lokal, misalnya penguatan koperasi petani. Lalu yang kedua, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air, listrik, dan sinyal. Yang ketiga, reformasi agraria dan akses lahan yang adil. Nah, pendekatan ini bertujuan mengatasi keterisolasian dan ketergantungan agraris. Sementara untuk wilayah perkotaan, strategi harus berfokus pada yang pertama, rehabilitasi kawasan kumuh dan legalisasi lahan atau hunian. Yang kedua, perluasan lapangan kerja informal menjadi semi-formal, memberikan perlindungan dan jaminan sosial. Yang ketiga, subsidi transportasi dan pendidikan yang ditargetkan untuk keluarga miskin. Yang keempat, perlindungan bagi migran urban dan
pekerja rentan. Kemiskinan di perkotaan dan perdesaan. Sebagai kesimpulan, kemiskinan di perkotaan dan perdesaan adalah dua masalah yang berbeda. Di desa, kita berhadapan dengan infrastruktur yang rendah, akses layanan yang minim, dan ketergantungan pada sektor primer. Di kota, kita menghadapi kepadatan, biaya hidup tinggi, pengangguran struktural, dan isu permukiman informal. Penanggulangan kemiskinan yang efektif haruslah holistik dan kontekstual, di mana kebijakan dirancang secara adaptif untuk mengatasi dinamika unik di setiap wilayah, baik di jantung kota yang padat atau di desa yang terpencil, maupun di wilayah pinggiran yang merupakan gabungan keduanya. Nah, sekian. Terima kasih telah mengikuti materi ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.